wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan dalam membaca syarah Qatrun Nada wa Ballis Sada Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Qala al-maf'ul fi. Sekarang kita masuk bab maf'ul fi. Ar-rabi' min al-maf'ulat al-maf'ul bih atau al-maf'ul fi. Wa huwa al-musamma dzarfan. Yang keempat dari maf'ul adalah maf'ul fi dan dia dinamai dengan zarf. Wa huwa kullu ismi zamanin aw makanin sulita 'alaihi 'amilun 'ala ma'na fi. Itu adalah setiap isim zaman atau isim makan sulita 'alaihi 'amil yang diamalkan oleh amil. Ya, amil itu dikuasai untuk mengamalkannya. Ala ma'na fi, yang mana yang diambilkan atau ma'mulnya dia berarti di sini zarafnya itu memiliki makna fi. Ka qaulika, seperti ucapanmu sumtu yaumal khamis, saya puasa di hari Kamis, di hari Kamis. Wa jalastu amamak, saya duduk di hadapanmu. Wa ulima mimma dzakartu, dan telah diketahui dari apa yang telah saya sebutkan, annahu laisa minaz zuruf yauman wa haitsu min qoulihi ta'ala. Bukan termasuk zarf dari kata yaum dan haitsu pada firman Allah taala berikut ini. Allah berfirman, inna nakhafu yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya inna nakhafu, ya, amin rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut pada hari yang mana orang itu semuanya berwajah masam dan penuh ketakutan. Min rabbina, itu kepada Rabb kami. Wa qauluhu ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah azza wa jalla adalah zat yang maha tahu di tempat, ya, maha tahu tentang tempat di mana Allah jadikan risalahnya. Qala fa innahuma wa in kana zamanan wa makanan. Sesungguhnya keduanya, yakni yaum dan yaum dan haitsu, walaupun yaum adalah zaman, haitsu adalah makan, lakinnahuma laisa ala ma'na fi, tapi keduanya bukan tidak memiliki makna fi atau tidak memiliki kandungan makna fi. Wa innamal muradu annahum yakhafuna nafsal yaum, karena sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, mereka itu takut pada hari itu sendiri, ya, takut kepada hari. Jadi bukan takut pada hari itu. Ya, kalau takut pada hari itu berarti sekarang nggak takut konsekuensinya. Tapi ya namanya mereka, kita semua, itu takut kepada hari yang akan datang nanti di hari kiamat. Karena di sini nggak ada makna fi, tidak dikatakan sesungguhnya mereka takut fi nafsil fi yaumin abusan, misalkan pada hari itu enggak cocok, makanya dikatakan di sini bukan maf'ul fi. Wa anna Allah ta'ala ya'lamu nafsal makanil mustahiq li wad'i risalah fihi. Dan juga di sini maknanya bahwasanya Allah azza wa jalla adalah zat yang maha tahu nafsal makan, tahu tempat, ya, yang berhak untuk diletakkan dan ditaruh di situ risalahnya Allah azza wa jalla. Artinya, ya, haitsu ini walaupun dia isim makan tapi enggak ada makna fi, karena dia adalah hakikatnya maf'ul bih, ya. Dan juga nafsa yauman di sini dia walaupun zaraf zaman tapi enggak ada makna fi. Oleh karenanya dia di'rab sebagai maf'ulun bih. Barakallahu fikum. Falihada uriba kullun minhuma maf'ulan bih. Oleh karenanya keduanya di'rab dengan maf'ul bih. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya maf'ul bih itu harus ada makna fi. Misalkan dhahabtu yaumul khamis, saya pergi di hari Kamis, ya. Wuqu'u az-zahab fi yaumil khamis. Ini baru makna maf'ul fihi yang sahih. Adapun kalau perkataan uhibbu yaumal khamis, saya cinta hari Kamis, itu maknanya wuqu'ul hubb ala yaumil khamis, terjadinya cinta
itu kepada hari Khamis, bukan di hari Khamis. Barakallahu fiikum. Wa amil haitsu fi'lun muqaddar. Amil dari haitsu ini adalah fi'il yang ditakdirkan, dalla alaihi alam, yang ditunjukkan oleh kata alam. Ay ya'lamu haitsu wa yaj'alu risalatahu. Allah tahu di mana ya, tahu tempat ya. Allah Azza wa Jalla sangat tahu tempat yang berhak Allah jadikan di situ risalahnya. Nah, wa annahu laysa minha aidan, dan juga bukan termasuk maf'ul fih. Nahu, contohnya antankihuhunna min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa targhabuna an tankihuhunna, ya, wa targhabun an tankihuhunna, apakah kalian suka untuk kalian menikahi mereka? Li'annahu, karena kalimat ini wa in kana ala ma'na fi, walaupun ada ma'na fi-nya, ya, walaupun setelah targhabun itu kan hakikatnya, ini merepotkan sekali ya, enggak fokus ini. Jadi targhabun hakikatnya itu selain Quran kita katakan wa targhabuna fi an tankihuhunna. Karena targhabun fi'il lazim muta'addi bi harfil jar, yaitu adalah fi. Di sini ada fi-nya. Wa targhabuna fi an tankihuhunna, dan dia bukan termasuk maf'ul fihi. Karena dia walaupun barakallahu fikum ada makna fi di situ, tapi dia bukan zaman dan bukan makan. Oleh karenanya bukan maf'ul fihi. Jadi harus terpenuhi semuanya. Harus terpenuhi apa? Semuanya. Intinya dia zaraf zaman dan zaraf makan, menunjukkan zaman, menunjukkan makan, dan di dalamnya ada makna fi. Itu intahal amr. Qala wa alam anna jami'a asma'i zaman taqbalu nasba 'ala dzarfiyyah. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh isim-isim zaman itu menerima tanda nasab sebagai dzarfiyah. Wala farqa fi dzalika bainal mukhtas minha wal ma'dud wal mubham. Dan tidak ada bedanya pada isim zaman antara yang mukhtas atau yang ma'dud atau yang mubham. Wa na'ni bil mukhtas, yang saya maksud dengan mukhtas adalah ma yaqa'u jawaban li mata, yaitu adalah zaraf zaman yang dia dapat menjadi jawaban untuk kata tanya mata. Kayaumil khamis, seperti hari Khamis misalkan. Mata sumta, yaumal khamis, kapan kamu puasa? Yaumal khamis. Wabil ma'dud, dan saya maksud dengan ma'dud adalah ma yaqa'u jawaban li kam, yang dia ya terletak bisa menjadi jawaban untuk kam. Kal usbu', seperti usbu', wa syahr wal haul. Berapa hari kamu puasa? Misalkan gitu ya, usbu'an. Berapa hari kamu i'tikaf? Syahron. Nah, itu ma'dud dia. Wabil mubham, dan saya maksud dengan mubham adalah ma la yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Itu isim zaman yang dia tidak menjadi jawaban sedikit pun dari dua kata tanya itu. Dia contohnya seperti hin, kalhin, wal waqti, dan waktu. Dan juga di sini ada faedah masyaallah, hasyiah nomor 2. Khairun min hadza an naqula lak. Yang lebih baik daripada yang di atas, boleh kamu katakan al mubham minaz zaman madalla ala miqdarin minaz zaman ghair muayyan. Yang mubham dari zaman, kapan zaman dikatakan mubham? Dia itu adalah kata yang menunjukkan atas kadar suatu waktu, tapi waktunya belum ditentukan pasti. Aila yu'rafu awaluhu wal akhiruhu. Enggak tahu awalnya, enggak tahu akhirnya kapan. Seperti hin, ya. Misalkan qara'atul kitab hina minad dahar, saya baca buku di satu waktu dari waktu yang ada. Kapan? Enggak tahu. Intinya pernah dulu. Ya, qara'tu hadzal kitab. Ka'anna qad qara'tu hadzal kitab. Kayaknya saya udah baca kitab ini. Hina minad dahar. Pokoknya kapan lah, lupa saya. Wa zaman, lahdah, sa'ah, lafad. Wa lafdhu waqtin, ya. Bukan lafad. Wa lafdhi waqtin. Nahu, hinun, wa zaman, wa lahdah, wa sa'ah, wa lafdhu waqt. Waqt. Itu juga masuk mubham. Wal mukhtassu minhu ma dalla ala miqdarin muayyan ma'lumil awal wal akhir. Adapun mukhtas dari isim zaman adalah isim yang menunjukkan atas kadar tertentu dari
zaman yang diketahui awal serta akhirnya, seperti isim-isim yang berkaitan dengan bulan, syahr, soif, syita, wa kullu ma khussa min al-azminah bi wasfin aw idhafah aw iqtirani bi al wal aw iqtirani bi al. Dan juga masuk di sini seperti setiap kata yang dikhususkan dari waktu-waktu tertentu dengan sifat atau dengan idhafah atau dengan digantikan dengan al, maka itu bisa menjadi khusus. Naam. Misalkan fi waqtil asr berarti mukhtas, bukan mubham lagi. Misalkan sa'at al-khamis, ya, daqiqah misalkan apa gitu ya, zaman dan semisalnya. Itu kalau dijadikan idhofah atau digantikan dengan al atau disifatkan, itu menjadi mukhtas. Wal ma'dud, dan ma'dud walau kana musannan au jam'an ka yaumain wa ayyam wa syahrain wa syuhur wa halu majarra. Intinya kalau ma'dud ini adalah kalau umpamanya dijadikan musanna atau dijadikan jamak, seperti yaumain, ayyam dan semisalnya, wa halu majarra dan lain-lain. Nah, ya, halu majarra itu DSB dan sebagainya. Qala, kembali ke atas, wa anna asma'ul al-makan la yantasibu minha ala dharfiyya illa makana mubhaman. Dan adapun zaraf makan atau isim makan, dia tidak akan ternasabkan darinya sebagai zaraf kecuali dia yang mubham. Wal mubham salah satu anwa'in. Zaraf makan yang mubham itu ada 3 jenisnya. Ahaduha, yang pertama, asmaul jihadisit, ya, isim yang maknanya arah yang 6. Intinya maknanya arah 6, bukan lafadznya, maknanya. Wahyal fawq wa tahat wa a'la wal asfal wal yamin wal shimal wa dhatul yamin wa dhatul shimal wal wara wal amam. Adapun lafadznya lebih dari 6. Intinya kalau di sini maksudnya adalah makna daripada arah yang 6 itu. Karena kita punya arah cuma 6. Qala Allah Ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Fawqa. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Tahta. Wa rakbu asfala minkum. Wa tara syamsa idza tala'at, ya, tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal. Di sini menunjukkan asma al-jihad isim. Wa kana wara'ahum malik, ya, wara'a. Wa qawli wa aqsuhunna, adapun ucapan saya di matan, maksudnya wa aqsuhunna asyartu bihi ilal wara wa tahta wa shimal. Saya mengisyaratkan kepada yang kebalikan daripada makna yang di atas, yaitu adalah wara berarti belakang, tahta bawah, shimal kiri. Wa qawli sebentar. Wa nahwuhunna, adapun ucapan saya wa nahwuhunna itu saya isyaratkan dengannya kepada jihad. Wa in kana sittan, walaupun dia maknanya 6, lakin akan tetapi al-fadhuha katsira, lafadznya sangat banyak. Nah, janib, jamba, kalau orang Yaman gambal masjid. Wa inna syantah gambal masjid. Di mana tas saya? Gambal masjid, maksudnya di samping masjid. Itu masuk asma al-makan. Nah, wa yalhaqu bi asma'il jihad ma asbahuha fi shiddatil ibham wal ihtiyaji ila ma yubayyinu ma'naha ka inda waladah. Dan dikelompokkan dengan asma al-jihad itu adalah ma asbahaha, itu lebih bagus lah, ya, kata yang menyerupai asma al-jihad. Dari sisi apa penyerupaannya? Fi shiddatil ibham, dari sisi, ya, sangat samarnya, dan dari sisi naam, dia sangat membutuhkan kepada perkara yang menjelaskan makna isim tersebut. Kalau nggak ada yang menjelaskan, maka dia nggak jelas. Seperti indah. Ini indah, butuh dijelaskan apa maksudnya indah apa. Seperti lada juga dan semisalnya. Nah, barakallahu fiikum. Di situ ada hasyiah nomor 2, bagus, tapi silakan dibaca aja sendiri. Gampang, insyaallah artinya. Atau baca atau enggak usah? Enggak usah. Asani, yang kedua dari asma al-mubham, asma'u maqadir al-masahat. Isim-isim yang bicara tentang kadar, ya, tentang bagaimana jarak dan semisalnya. Seperti farsakh, mil, al-barid. Ini adalah, ya, hitungan
jarak-jarak di zaman dulu. Itu juga ada hasyiah nomor 3, silakan baca sendiri. Ya kalau kita mungkin meter dan semisal. Barakallahu fikum. Asalis yang ketiga, makana masughan min masdari amilihi, yaitu adalah yang ketiga isim makan yang dia dibuat dari masdar amilnya. Dia dari masdar. Masdarnya dari mana? Dari amil yang di depan. Kakaulika, contohnya seperti ucapanmu, jalastu majlisa Zaidin. Itu boleh majlis jadi zarful makan. Kenapa? Karena barakallahu fikum, dia dibuat dari masdar amilnya. Kok bukan amilnya? Ya karena Ibnu Hisham berpendapat bahwasanya awal daripada kata itu adalah masdar, bukan fi'il. Jadi majlisa ini diambil dari masdarnya jalastu. Jadi dari mana majlisa? Dari julus. Kalau lebih gampang lagi, pendapat orang-orang Kufah, ya berarti kita katakan intinya dia masughun min amilihi, itu lebih gampang. Dia adalah isim makan yang diambil, yang dibuat dari amilnya. Intahal amr. Jalastu majlisa Zaidin boleh jadi isim makan karena majlis dia diambil dari amilnya. Itu adalah jalastu. Fal majlis mushtaqun minal julus. Majlis dia diambil dari julus. Alladhi huwa masdarun li amilihi wa huwa jalastu. Yang dia adalah masdar untuk amilnya. Yang amilnya itu adalah jalastu. Allahu Ta'ala, Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Di sini kunna naq'udu minha maq'ida. Naq'udu maq'ida itu boleh juga jadi maf'ul zarfu al-makan, maf'ul fih. Walau qulta, tapi kalau kamu katakan misalkan zahabtu majlisa Zaidin aw jalastu madhhaba Amrin, lam yasihha, maka enggak sah. Kenapa? Biikhtilafi masdar ismil makani wa masdari amilihi, karena ada perbedaan masdar isim makan dan masdar dari amilnya. Di mana masdar zahabtu itu adalah zahab, kenapa jadinya bukan madhab, jadi majlas atau majlis? Makanya tidak boleh. Terus bagaimana kalau kita mau zahabtu majlisa Zaidin? Iya, kita tinggal tambahkan huruf jar yang cocok. Berarti zahabtu ila majlisi Zaidin, jalastu fi madhabi Amrin. Bagaimana madhab itu ya? Didudukin. Enggak tahu. Intinya begitu. Hasyiah nomor 1 bisa dibaca. Nah, barakallahu fikum. Misalkan sholaitu al-masjidah. Jangan gitu, nggak bisa. Sholaitu fil masjid baru bisa. Kecuali nanti, itu pembahasan binaz'il khafid. Dihapusnya huruf jar. Baru boleh. Selesai pembahasan maf'ul fi, gampang aja. Kita sekarang masuk al-maf'ul ma'ah. Wah, lebih cepat ya. Bismillah. Qala wal maf'ulu ma'ah wa huwa ismun. Dia adalah isim. Fadlatun, fadlah. Berarti kharaja bihil umdah. Ba'da wawin, setelah waw. Urida biha tansis, yang dimaksudkan dengan waw tersebut at-tansis, ya, penegasan alal ma'iyah, atas makna kebersamaan. Masbuqatin bi fi'lin, yang dia diawali dengan fi'il, aw ma fihi hurufuhu wa ma'na, atau di dalamnya terdapat huruf fi'il serta maknanya. Kasirtu wa nila wa ana sairun wa nilah. Nila bukan nailah, ya. Sirtu wa nila, saya jalan. Wa nila, maka di sini adalah maf'ul ma'ah. Kenapa nila dikatakan maf'ul ma'ah? Karena dia isim dan dia fadlah. Tahu dari mana fadlah? Karena sudah ada tersusun rapih atau tersusun lengkap susunan umdahnya. Karena umdah adalah fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, kemudian mubtada dan khobar. Di situ fi'il fa'ilnya udah ada. Dan kemudian dia datang setelah waw, yang mana waw tersebut ingin dimaksudkan penegasan atas makna ma'iyah. Ini kalau diawali fi'il. Kalau diawali yang mafihi huruful fi'il wa ma'nahu, itu adalah sa'ir. Ya, di mana nila diawali dengan sa'ir, yang mana sa'ir adalah terdapat huruf fi'il serta makna fi'il. Karena ana sa'ir wa nila fi taqdir qaulina sirtu wa nilah. Qala syarih rahimahullahu wa ta'ala, kharaja bi dzikri ismi al-fi'il mansub ba'da al-wawi. Keluar dari kata isim, yaitu adalah fi'il yang mansub setelah waw.
fi qaulika, pada ucapanmu, la ta'kuli samaka wa tashrabal labana. Itu wa tashroba, na'am, fa innahu ala ma'nal jama'. Dia maknanya jama'. Ya. Artinya apa? Kebersamaan. Aila tafal hadza ma'a fi'lika hadza. Janganlah kamu lakukan ini bersamaan itu kamu lakukan itu. Janganlah kamu makan ikan bersamaan itu kamu minum susu, karena nanti ya nggak tahu kenapa. Wala yusamma maf'ulan mah, itu nggak dinamai dengan maf'ul ma'ah likaunihi laisasman, walaupun dia na'am sudah datang setelah umdah, dia setelah waw yang maknanya ma'iyah, tapi dia bukan isim. Wal jumlah al haliyah, dan juga keluar dari isim adalah jumlah haliyah, walaupun jumlah haliyah maknanya ma'iyah, ya, bersama keadaan itu. Fi nahwi, contohnya adalah ja'a Zaidun wa syamsu thali'atun. Datang Zaid dalam keadaan matahari sedang terbit. Nah, ini keluar. Walakinnahu jumlah, akan tetapi dia jumlah. Nah, bukan isim. Wa bi dzikril fadlah ma ba'dal wawi. Dan keluar dengan penyebutan kata fadlah apa yang setelah waw. Fi nahwi, pada contoh berikut ini, ishtaraka Zaidun wa Amrun. Dan di sini Amrun dia enggak bisa kita katakan maf'ul ma'ah, walaupun maknanya bersama. Zaid ya bersama Amr berserikat. Ya, Zaid berserikat bersama Amr. Kenapa dia tidak dimasukkan maf'ul ma'ah padahal dia maknanya ada ini? Ya karena dia umdah. Karena fa'innahu umdatun, karena Amr ini umdah. Dari mana umdahnya? Padahal kan udah terpenuhi fi'il dan fa'ilnya. Li'annal fi'la la yastaghni anhu, karena fi'il istaraka itu masih membutuhkan amrun. Enggak boleh enggak ada amr. La yuqalu, karena enggak boleh kita katakan istaraka Zaidun, Zaid berserikat. Kenapa enggak boleh? Li'annal istiraka la yata'atta illa baina itsnain, karena yang namanya perserikatan tidak akan ada kecuali antara dua orang yang saling emosi, berebut dan semisalnya. Nah, atau lebih. Makanya dia dikeluarkan. Harus betul-betul terpenuhi syaratnya. Wa bi dzikril wawi ma ba'da ma'a, dan menyebutkan waw, ya, menyebutkan ba'da al-wawi, yang kita mengeluarkan kata yang setelah ma'a. Jadi kan di atasnya kan apa? Ba'da wawin. Ini mengeluarkan kata yang dia setelah ma'a. Walaupun maknanya ma'iyah, tapi masalahnya dia tidak diawali dengan waw, tapi diawali dengan ma'a. Fi nahwi, pada contoh berikut ini, ja'ani Zaidun ma'a Amrin. Datang kepadaku Zaid bersama Amr. Nah itu. Ma'a Amrin ini bukan maf'ul ma'a, karena sebelumnya bukan waw tapi ma'a. Walaupun dia walaupun dia fadlah. Nah. Wa ma ba'dal ba'i fi nahwi, dan juga mengeluarkan kata yang setelah ba pada ucapan ini. Bi'tu kadar bi asasiha. Ini ba di sini maknanya ma'iyah. Ya, ba di sini maknanya apa? Ma'iyah. Saya jual kepada kamu rumah, ya, bersama perabotan yang ada. Ini dia bukan maf'ul ma'ah, karena dia enggak ada wawunya sebelumnya. Wa bi dzikri iradati tansisi 'alal ma'iyah nahu ja'a Zaidun wa Amrun idza urida bihi mujarradul atfi. Dan dengan menyebutkan iradatu tansis 'alal ma'iyah, ya, di ta'rif dengan menyebutkan qaid ini, maka kita keluarkan contoh berikut ini. Ja'a Zaidun wa Amrun, yaitu Amr dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Ya, kapan dikeluarkan? Idza urida bihi, ketika dimaksud dengan waw tersebut mujarradul atfi, hanya sekedar pengapafan, karena disyaratkan maf'ul ma'ah itu wawunya harus tegas, maknanya na'am ma'iyah, harus tegas 'alal ma'iyah. Tapi di sini na'am ataf, dan juga di sini ihtimal. Kenapa ihtimal? Karena Amr ini ya masih kemungkinan besar memang diniatkan ataf kepada Zaid, bukan ma'iyah. Makanya di situ banyak ihtimal. Dan juga diniatkan apalagi mujarradul atfi, makanya enggak ada makna ma'iyah sedikit pun. Keluarlah dari na'am definisi yang ada di atas. Kesimpulannya yang tadi di awal. Ya. Udah, lanjut. Wa qawli masbuqah ila akhirih bayanun li syartil maf'ul ma'ah. Ini adalah penjelasan untuk syarat maf'ul ma'ah. Wa huwa annahu la budda an yakuna masbuqan bi fi'lin. Yaitu maf'ul ma'ah harus diawali dengan fi'il
au bima fihi ma'nal fi'li wa hurufi, atau dengan kata yang di dalamnya ada makna fi'il serta huruf fi'ilnya. Ya, harus harus dipenuhi. Makna fi'il serta huruf fi'ilnya, bukan cuma makna fi'il doang enggak ada hurufnya. Atau bukan cuma huruf doang enggak ada maknanya. Fal awwal ka qaulika, yang pertama seperti ucapanmu, yaitu adalah didahului dengan fi'il. Sirtu wan nila, saya jalan bersamaan itu, ya bersama perjalanan saya ada sungai, artinya saya jalan dibersamai oleh sungai. Nah, yang jalan saya bukan sungainya. Wa qauli ta'ala fa'ajmi'u amrakum, maka gabungkanlah perkara kalian, wa syuraka'akum, bersama para serikat kalian. Ini contoh yang diawali dengan fi'il. Wa tsani, yang contoh diawali dengan ma fihi ma'nal fi'li wa hurufi, ka qaulika, seperti ucapanmu anasairun wan nila. Wala yajuzu nasbu fi nahwi qaulihim, tidak boleh dinasab pada contoh berikut ini. Kullu rajulin wa dhai'atuhu, setiap orang bersama apa yang dia kerjakan, bersama barangnya dia. Itu enggak boleh dinasab wa dhai'atuhu. Kenapa enggak boleh dinasab? Sebentar, kita baca dulu. Khilafan li Soimari, berbeda dengan Soimari. Siapa Soimari ini? Itu Imam Nahwi, ya. Agak lucu namanya, ya. Nah, namanya Abdullah ibn Ali ibn Ishaq as-Soimari an-Nahwi. Masya Allah, saking nahunya dinisbahkan kepadanya an-Nahwi. Nah, berarti kalau yang lupa, saking lupanya dinisbatkan an-Nasi. Nah, li'annaka lam tadhkur fi'lan wa lam fihi ma'nal fi'li, karena kamu enggak menyebutkan ada fi'il sebelumnya dan juga enggak menyebutkan di dalamnya ada makna fi'ilnya. Cuma sekedar kullu rajulin wa dhai'atu, walaupun waw di situ ma'iyah, akhwat. Ya, karena di sini bahkan ma'iyahnya tansis, tegas. Ya, tahu dari mana tegas? Di sini adalah salah satu tempat yang wajib dihapus khobarnya, karena takdir khobarnya adalah makrunah. Kullu rajulin wa dhai'atu makrunan. Sebagaimana kita membahas pada bab mubtada dan khobar yang wajib dihapus. Saking udah jelasnya wawunya ma'iyah, sehingga khobar yang maknanya makrun nggak dibutuhkan lagi. Tapi masalahnya ini kan nggak ada fi'il dan nggak ada ma'nal fi'il, oleh karenanya nggak boleh dinasab. Wa kadzalika la yajuzu hadza lak wa abak binasab, nggak boleh dinasab abak. Li'anna ismal isyarah, karena isim isyarah. Wa in kana fihi ma'nal fi'il, walaupun di dalamnya terdapat makna fi'il. Wa huwa usyiru lakinnahu laisa fihi huruf, tapi di situ nggak ada huruf fi'ilnya, jadi tetap nggak boleh dinasab. Lebih jadi bacanya hadzalak wa abuka, ini bagi untukmu, wa abika, dan untuk bapakmu. Nah, ini di antara syaratnya, gampang insyaallah. Kemudian berikutnya keadaan-keadaan isim yang terletak setelah waw yang disebutkan. Karena enggak melulu langsung menjadi ma'iyah. Makanya kita baca di sini. Qala syari rahimahullahu taala lil ismil waqi' ba'dal wawil masbuqati bi fi'lin aw ma fi ma'nahu thalathu halat. Isim yang terletak setelah waw yang disebut Isim yang terletak setelah waw yang disebutkan sebelumnya ada fi'il atau sebelumnya ada makna fi'il, itu memiliki 3 keadaan. Begitu terjemahnya, ya. Memiliki 3 keadaan. Ihdaha, yang pertama, di sini wajib nasab, ya, sebagaimana judul di atas oleh pencetaknya. Masih lama, ya. Udah berapa lembar ini kita? Udah 3 lembar. Sikat sampai 6 kalau bisa. An yajiba nasbuhu alal maf'uliyah, dia wajib dinasab karena sebagai maf'ul ma'ah. Wa dzalika, yang demikian itu, idza kana al-atfu mumtani'an limani'in ma'nawin aw sina'in. Ini dobitnya. Kapan diwajib nasab setelah waw? Kalau ataf itu tidak boleh. Ya, tidak boleh wawunya dijadikan waw ataf. Hal ini menunjukkan akhwati fillah bahwasanya huruf itu cuma satu, waw ya waw, tapi maknanya yang berbeda. Sebentar, ya. Asyrabul mawal. Kenapa kok nggak boleh jadi waw ataf? Limani'in ma'nawiyin, karena ada yang menghalangi secara makna atau secara sinai, susunan kalimat, ya, susunan kalimat Arab.
Fal awal yang secara ma'nawi kaqaulika seperti ucapanmu la tanha 'anil qabih wa ityana. Jangan kamu cegah dari perbuatan buruk, dalam keadaan itu kamu datang kepada perbuatan buruk yang kamu cegah itu sendiri. Ya. Lebih gampangnya jangan kamu cegah perbuatan buruk, bersama itu kamu datangkan hal tersebut. Wa dzalika yang demikian itu li anal ma'na 'alal atfi, karena kalau dimaknai karena kalau dimaknai di atas ataf la tanha 'anil qabih wa an ityanihi. Janganlah kamu larang perkara buruk dan janganlah kamu tidak mendatanginya. Wa hadza tanaqud, dan ini bertentangan. Ya, ini kontradiksi sekali. Wa tsani yang kedua kaqaulika seperti ucapanmu. Ini yang sinai. Qumtu wa zaidan. Wa marartu bika wa zaidan. Nah, ini enggak boleh dinasab. Ya, enggak boleh dijadikan maf'ul ma'ah maksudnya. Ya, wa zaidan juga enggak boleh. Satu yang pertama enggak boleh, zaidan kedua juga enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dijelaskan di sini oleh Ibnu Hisham. Amal awal adapun yang pertama, fali annahu la yajuzul atfu ala dhamiril marfu'il muttasil illa ba'da tawkid bi dhamirin munfasil. Karena enggak boleh diatafkan kepada dhamir marfu' yang muttasil kecuali setelah ditaukidkan dengan dhamir munfasil. Jadi qumtu ana wa zaidan atau wa zaidun. Ya, ini enggak boleh ataf. Makanya wajib dinasab. Itu tadi Anda kayaknya salah sebut ya. Sepertinya tadi salah sebut, Anda malah bilang enggak boleh di maf'ul ma'ah. Enggak sadar. Nah, ini enggak boleh di ataf. Ya, tapi wajib bagi dia untuk dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena nanti akan menyelisihi kaidah orang Arab atau kaidah para ulama yang telah baku, di mana enggak boleh kita mengatafkan kepada dhamir marfu yang bersambung, yaitu adalah tu, ya, pada kata qumtu, kecuali setelah ditaukidkan dengan dhamir munfasilnya. Qumtu ana wa zaidun, baru boleh. Atau dia ketika dipisah dengan yang lainnya dari pemisah-pemisah yang ada, seperti maf'ul bih misalkan darabtu zaidan wa amrun, darabtu zaidan wa amrun, saya dan Amr mukul Zaid, itu boleh. Nah, barakallahu fikum. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ini contoh yang diatafkan. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Wa aba'ukum ataf kepada ya tum yang ada pada kuntum. Wa amatsani adapun yang kedua marartu bika wa zaidan fali annahu la yajuzul atfu ala dhamiril makhfud illa bi'adatil khafid. Karena enggak boleh mengatafkan kepada dhamir yang dijar kecuali dengan mengulang huruf jarnya. Ya, enggak boleh kita katakan marartu bika wa zaidin. Tapi kalau mau diatafkan marartu bika wa bi zaidin, makanya di sini wajib dinasab. Ka qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Enggak dikatakan dalam Quran wa 'alaiha wal fulki tuhmalun. Nah, qala wa minan nahwiyyin man lam yashtarit fil mas'alataini syai'an. Dari kalangan ulama nahwu ada yang tidak mensyaratkan pada dua masalah ini, sedikit pun. Artinya boleh mengatofkan walaupun tidak ada dhamir fasl, dan boleh juga diatofkan walaupun enggak diulangi khafidnya. Barakallahu fikum. Fa'ala qawlihi yajuzul atfu wa lihadza qultu 'ala al-asah fihi ma. Maka di atas pendapat sebagian ulama nahwu ini boleh diatafkan, oleh karenanya di matan aku berkata alal asah fihi ma, menurut pendapat yang paling sahih. Nah, menurut pendapat yang paling sahih. Beliau mentarjih ini Ibnu Hisham di sini. Lanjut, wasaniyah yang kedua, ya lebih rajih untuk nasab. Qala an yatarajjah al maf'ulu ma'ah ala atfi. Lebih rajih maf'ul ma'ah untuk diatafkan. Ya, wa dzalika nahwu qaulika. Yang demikian itu contohnya adalah ucapanmu. Nah, tadi Anda terjemahnya gimana ya? Kayaknya salah dah. Sebentar ya. Wa tsaniyah. Yang kedua, an yatarajjah al maf'ulu ma'ah 'ala al-atfi. Ya. Di sini keadaan kedua lebih rajih kita baca maf'ul ma'ah daripada diatafkan. Wa dzalika nahwu qaulika, yang demikian itu contohnya adalah ucapanmu kun anta wa zaidan kal akh. Jadilah kamu bersama Zaid seperti saudara. Masya Allah. Jangan berantem terus. Nah,
saudara kamu. Nah, itu ya. Kuni anti, itu juga boleh. Wa ini ya, kal ukht. Nah, itu ya. Wa dzalika li annaka, yang demikian itu karena kamu lau atafta Zaidan ala dhamir, kalau kamu atafkan Zaid kepada dhamir, ya fi kun, pada kata kun ini lazim an yakuna Zaidun ma'muran, maka melazimkan Zaid diperintahkan juga oleh kamu. Wa anta la turidu an ta'murah, dan kamu sedangkan tidak menginginkan untuk memerintahkan si Zaid, tapi wa innama turidu an ta'mura mukhatabaka bi an yakuna ma'ahu kal akhi, ya. Tapi yang kamu inginkan hanya memerintahkan lawan bicaramu, yaitu supaya dia bersama Zaid menjadi seperti saudara. Makanya lebih rajih untuk di maf'ul ma'ahkan. Karena yang namanya maf'ul ma'ah, dia tidak ada maksud oleh hukum daripada fi'il yang ada atau amil yang ada. Tapi maksud hukum ini diarahkan kepada yang sebelum maf'ul ma'ah. Barakallahu fikum. Lanjut. Qala syair, berkata penyair, fakunu antumu wa bani abikum makanal kulyatain minat tihali. Fakunu antumu wa bani abikum. Ini wa bani, bukan wa banu abikum. Sama tadi alasannya. Faqad istufida min tamthili, dan sungguh telah diambil faedah dari contohku yang aku buat dengan contoh kun anta wa zaidan kal akh, annama ba'dal maf'ul ma'ah yakunu ala hasabi ma qablahu faqat, bahwasanya kata yang setelah maf'ul ma'ah itu dia statusnya hanya sesuai kepada yang sebelumnya saja, ya, la ala hasabihima, bukan sesuai kepada yang keduanya. Karena wa illa, kalau memang ala hasabihima sesuai kepada sebelum maf'ul ma'ah atau setelah maf'ul ma'ah, la qulta, kamu akan mengatakan kal akhwaini. Jadi maksudnya gimana? Lihat di sini, kun anta wa zaidan kal akh. Ini kal akh setelah maf'ul ma'ah. Maka kata akh di sini karena dia setelah maf'ul ma'ah, dia kata para ulama tergantung bagaimana yang sebelum maf'ul ma'ahnya. Karena sebelum maf'ul ma'ahnya anta mufrad, jadi akh juga mufrad. Nah, dan dia tidak ditinjau kepada yang setelah dan sebelum maf'ul ma'ahnya secara sekaligus. Karena kalau demikian, maka kita akan mengatakan al-akhwaini. Jadilah kamu bersama Zaid seperti dua saudara. Enggak demikian. Tapi cukup kal akh saja, karena akh di sini mengarah kepada si anta, bukan si Zaidan. Ada huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Wa mimman nassa alaihi Ibnu Kaisan, dan di antara yang menegaskan atasnya ini adalah Ibnu Kaisan. Wa sama' wal qiyas, serta sama dan qiyas yaqtadiyani, itu memberikan konsekuensi demikian. Wa anil akhfash ijazatu mutabaqatihima qiyasan ala atfi wa laysa bil qawi. Dan ada riwayat dari al-akhfash membolehkan disesuaikan keduanya, mengkiaskan kepada ataf. Kalau ataf disesuaikan, kenapa maf'ul ma'ah enggak? Tapi kata Ibnu Hisham, itu pendapatnya enggak kuat, kata Ibnu Hisham untuk pendapat al-akhfash ini. Lanjut. Wasalisa, keadaan yang ketiga, lebih rajih di ataf. Kapan lebih rajih di ataf? Qala syarih rahimahullahu taala am yatarajjah al-atfu wa yad'ufa al-maf'ul ma'ah. Lebih rajih di ataf dan lemah kalau dijadikan maf'ul ma'ah. Wa dzalika idza amkana al-atfu bi ghairi dha'fin fil lafz. Yaitu yang demikian itu ketika masih memungkinkan untuk diataf tanpa ada kelemahan pada sisi lafadznya, wala dha'fin fil ma'na, dan juga tanpa ada kelemahan sisi maknanya. Nah, qama Zaidun wa Amrun, ini hukum asalnya. Li'annal atfa huwal asal, karena ataf adalah hukum asal. Wala mudha'ifun lahu fala yatarajjah. Di sini tidak ada yang mudha'ifkannya, maka fayatarajjahu al-atfu, lebih dirajihkan ataf jadinya. Selesai maf'ul ma'ah. Masih ada waktu, lanjut. Ya. Sekarang bab hal, ya. Waduh, selesai cepatnya. Qala rahimahullah ta'ala babul hal, wa huwa wasfun, dia sifat. Fadlah, dan dia fadlah. Yaqa'u fi jawabi kaifa, dia terletak bisa menjadi jawab untuk kaifa. Kaifa ji'ta, bagaimana kamu datang? Raqiban, dalam keadaan berkendara. Nah, kaifa ji'ta
Bagaimana kamu datang? Kaifa ji'ti bakiyatan? Dalam keadaan menangis. Nah, kadarabtu alisa maktufan. Kadarabtu lisa maktufan. Barakallahu fiikum. Di sini maktufan dia adalah hal. Karena dia cocok sesuai definisi yang ada. Karena dia sifat. Ya, sifat di sini bisa dikatakan isim fa'il atau isim maf'ul. Manam, dan dia fadlah datang setelah fi'il fa'il. Kemudian dia bisa kita letakkan kaifa di dalam menjawab bagaimana ketika ditanyakan keadaan si maling itu dan bagaimana keadaannya. Nah, darabtul lissa, saya memukul maling dalam keadaan dia dibelenggu, diikat. Barakallah fikum. Kaifa darabta al-lissa maktufan? Nah, barakallahu fikum. Tapi maktufan di sini halnya kepada lisa, bukan kepada tu. Ya kalau tu berarti nggak bisa mukul kalau kita yang diikat. Nah, qala sya'ir rahimahullahu taala lamman tahal kalamu 'alal maf'ulat. Setelah selesai menjelaskan maf'ulat, syara'tu fil kalami 'ala baqiyatil mansubat. Maka saya di sini mulai menjelaskan sisa dari isim-isim yang dinasab. Famin hal di antaranya adalah hal. Wa huwa ibaratun amma jitama'a fihi thalathatu syurutin. Itu adalah suatu ungkapan tentang kata yang terkumpul padanya 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yakuna wasfan, dia harus sifat. Wasani an yakuna fadlah, harus fadlah. Wasalis, yang ketiga, harus an yakuna sholihan liluqu'i fi jawabi kaifa, harus bisa hal tersebut untuk menjadi jawaban kaifa. Ya, wa dzalika qaulika, yang demikian itu seperti ucapan mudarabtu lissa maktufan. Nah, sebagaimana yang kita katakan tadi. Qala syarih, di sini ada iradat. Iradat ini kritikan atas definisi hal yang dibawakan oleh Ibnu Hisham serta jawabannya. Bismillah. Sebagaimana kita ketahui, kebiasaan Ibnu Hisham memang memberikan syubhat baru membantahnya. Nah, qala syari rahimahullah ta'ala, fa in qulta, kalau kamu katakan yaridu ala dzikril wasfi nahwu qaulihi ta'ala fanfiru thubatin fa inna thubat halun wa laysa biwasfin. Sungguh telah datang kritikan atas penyebutan qaid sifat di definisi hal di atas. Mana kritikan di mana? Di dalam contoh firman Allah Ta'ala. Fanfiru thubat. Thubat di sini hal dan dia bukan sifat. Katanya hal adalah sifat. Kok subat jadi hal? Wa ala dzikril fadlah, dan juga kritikan atas penyebutan fadlah. Nahwu qouli ta'ala, pada contoh firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marha. Ini bagaimana bisa dikatakan fadlah, sedangkan di sini kalau nggak ada marha bingung. Janganlah kamu jalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Kalau nggak ada sombong, janganlah kamu jalan di permukaan bumi. Berarti kalau nggak jalan bagaimana? Ngesot, repot. Ini bagaimana? Wa qauli syair laisa man mata fastaraha bimaitin wa innamal mayyitul ahya. Kematian orang bukan istirahat dengan orang yang mati itu hakikatnya bukan, dia tidak bisa beristirahat dengan kematiannya. Sesungguhnya kematian itu adalah kematian orang yang ahya. Innamal mayyit man ya'ishu kaiban. Sesungguhnya hakikat kematian itu adalah orang yang dia hidup tapi dalam keadaan suka duka dan sedih. Kasifan baluhu qalilar raja. Dalam keadaan pikiran yang kusut dan sangat sedikit lagi harapannya. Ini orang yang mati hakikatnya. Dan di sini halnya adalah kaiban, kasifan. Barakallahu fikum. Fa inna walau asqata marahan wa kaiban fasadal ma'na. Sesungguhnya kalau dihilangkan maroha dan kaiba, nanti maknanya akan rusak. Saya betulu kaunul hal fadlah, berarti di sini batalah status hal sebagai fadlah, berarti umdah. Karena nggak bisa kalau nggak ada dia, namanya umdah jadinya. Wa ala dzikril wuqu' fi jawabi kaifa nahu qouli ta'ala, dan juga kritik atas penyebutan atau kata wuqu' fi jawabi kaifa, contoh dalam firman Allah Ta'ala, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian merusak di bumi, mufsidin dalam keadaan merusak. Qultu, saya katakan, di sini mufsidin
Nggak bisa kita katakan pakai kaifa. Bagaimana kamu merusak di muka bumi? Mufsidin, dalam keadaan merusak. Nggak bisa. Maknanya aneh. Berarti semua definisi ini dibantah oleh sebagian orang, tapi tenang, dijawab oleh Ibnu Hisham lagi. Qultu, saya katakan, ini bantahannya wahai orang yang membantah. Subat fi makna mutafarriqin. Subat ini maknanya mutafarriqin. Fahuwa wasfun takdir. Ini wasf secara takdir. Nah, ya, wasf secara takdir. Wal muradu bil fadlah, dan juga adapun fadlah. Yang dimaksud fadlah di sini itu adalah ma yaqa'u ba'da tamamil jumlah, kata yang dia terletak setelah jumlah yang sempurna. Jumlah sempurna itu dikatakan jumlahnya sempurna, ada fi'il fa'il, mubtada dan khabar. Naam, bukan berarti harus sempurna dengan dia. La ma yasihul istighna anhu, bukan makna fadlah itu adalah kata yang dia tidak akan sah kecuali dengan itu. Bukan itu maknanya. Nah, makna daripada fadlah di sini. Artinya kalau nggak ada si fadlah, maka maknanya akan sah, nggak butuh dia, nggak gitu. Tapi makna fadlah ini adalah ketika jumlahnya telah sempurna. Jumlah sempurna dikatakan ketika mubtada akhadha khabarahu wal fi'il qad akhadha fa'ilahu. Nah, wal haddul madhkuril hal al mubayyinah ala al muakkidah. Kemudian berikutnya al haddul madhkur lil hal, definisi yang disebutkan untuk hal yang di matan ini, ya, lil halil mubayyin, ini untuk hal yang menjelaskan. Jadi kata Ibnu Hisham, betul kamu membawakan wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Mufsidin adalah hal buat waw di ta'tsaw. Betul itu. Tapi masalahnya barakallahu fikum, definisi hal yang di atas itu yang sihhatu kaifa fi jawabi kaifa, itu definisi disebutkan untuk hal yang maknanya mubayyinah, menjelaskan keadaan sahibul halnya. Lal muakkidah, bukan hal yang muakkidah. Kalau muakkidah beda lagi definisinya. Sedangkan di ayat itu hal yang sifatnya takkid bukan tabyin. Ini dengan ini semuanya kebantah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian syarat hal. Wa syaratul hal an takuna nakirah, harus nakirah. Fa in ja'at bi lafdzil ma'rifah wajib ta'wiluha bi nakirah. Kalau datang dalam keadaan ma'rifah wajib ditakwil kepada nakirah. Wa dzalika ka qauli yang demikian itu seperti ucapan mereka. Udkhulul awwal fal awwal. Ini semuanya hal. Wa arsalaha al-iraqah. Nah, ini al-awwal fal awwal maknanya al-mutarattabin. Masuklah kalian semua dalam keadaan tertib. Ini orang Arab demikian memang. Arsalaha al-iraqah. Al-iraqah ini maksudnya ma'rikatan. Ya, aku utus ke dia untuk ya menuju dalam keadaan ma'rikah, perang. Wa qiraati ba'dihim, dan ada qiraat sebagian mereka la yakhrujanna al-'azzu minhal adzal. Ini bi fathil ya wa dhammir ra, dengan memfathah ya dan mendammah ra-nya. La yakhrujannal a'azzu minha al-adzal. Dan di sini barakallahu fikum wa hadhil mawadhi', tempat-tempat yang modelnya kayak gini semua, wa nahwa, dan yang semisalnya, mukharrajatun ala ziyadatil alif wal lam. Ini ditakhrij masalahnya, dicari solusinya. Naam, yaitu adalah dengan solusi bahwasanya ini alif lamnya alif lam tambahan. Nah, alif lam tambahan. Tetap hal harus nakirah, enggak boleh ada alif lamnya. Demikian pula adzal dan a'az, itu semua hal. Nah, wa ka qaulihim, seperti ucapan mereka juga, ijtahid wahdak wa hadza muawwal bima la idhafata fihi, dan adapun wahdak ini ditakwil, kita takwil kepada kata yang tidak ada idhofah di dalamnya. Karena kalau ada idhofah berarti ma'rifat, sedangkan hal harus nakirah. Maka takdirnya adalah ijtahid munfaridan. Semangatlah kamu dalam keadaan munfaridan. Walaupun dalam keadaan bersendiri, tetap semangat. Ini diantara pembahasan kita siang ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah kita dapat lumayan banyak, ya. Qadarullah, ya, nggak bisa selesai halnya. Walaupun dikit lagi, tapi udah pengen habis, ya. Jadi kita cukupkan aja insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.